Aku menikah dengan lelaki yang tidak pernah kupilih. Di hari akad, semua orang menunggu kata sah. Sementara aku berdoa dalam hati, bukan agar bahagia, tapi agar aku cukup kuat menjalaninya. Saat ijab kabul diucapkan, dadaku terasa kosong, dan aku sadar aku sedang melepas hidup yang kuimpikan demi hidup yang orang lain tentukan. Tapi aku tidak tahu, malam itu akan menjadi awal dari sebuah rahasia yang hampir membuatku pergi dari pernikahan ini. Selamat datang di Suara Malam Channel. Di sini, kami menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang sedih, haru, dan penuh makna. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol bel agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita malam dari kami. Hujan turun pelan. Sore itu, ibuku memanggilku ke ruang tamu dengan wajah yang sulit kubaca. Nak, kamu sudah cukup umur. Ayah dan ibu ingin menjodohkanmu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi rasanya seperti palu yang menghantam dadaku. Aku diam, bukan karena setuju, tapi karena tidak tahu harus menolak dengan cara apa. Malam itu aku menangis tanpa suara. Aku bukan anak durhaka, tapi aku juga seorang perempuan yang punya mimpi tentang cinta. Namanya disebutkan asing, wajahnya bahkan belum pernah kulihat. Aku berdoa sambil gemetar, Tuhan, jika ini takdir, mengapa rasanya sesakit ini? Hari pernikahan datang terlalu cepat. Gaun putih membalut tubuhku, tapi hatiku terasa kosong. Semua orang tersenyum bahagia, sementara aku menahan air mata saat ijab kabul diucapkan dan kata sah terdengar. Aku tahu aku resmi menjadi istri dari seseorang yang bahkan belum sempat kucintai. Malam itu tidak ada pelukan, tidak ada kata mesra. Ia hanya berkata pelan, kalau kamu belum siap, aku akan menunggu. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat dadaku semakin sesak. Tengah malam, aku terbangun karena suara isak yang tertahan dari balik pintu. Aku melihat suamiku duduk menunduk, matanya merah, tangannya gemetar. Malam itu, aku tahu segalanya. Ia menikah denganku bukan karena cinta, tapi karena ibunya sakit keras dan ingin melihat anaknya menikah sebelum pergi. Dan lebih menyakitkan lagi, perempuan yang ia cintai telah meninggalkannya. Saat itu, aku sadar kami sama-sama terluka. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikannya. Ia bangun lebih pagi untuk sholat, diam-diam menyiapkan sarapan, tidak pernah memaksaku. Aku pernah mendengarnya berdoa, menyebut namaku dengan suara bergetar. Ya Allah, jaga istriku. Jangan biarkan ia terluka karena aku. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai lewat doa. Cinta tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia tumbuh pelan, dari kesabaran, dari perhatian yang diam-diam. Aku mulai menunggu langkah kakinya pulang, mulai takut kehilangannya. Dan aku sadar, perjodohan ini bukan hukuman, tapi cara Tuhan menyembuhkan dua hati yang sama-sama lelah. Terima kasih telah menemani kisah malam ini bersama Suara Malam Channel. Sampai bertemu di cerita malam berikutnya. Semoga hatimu pulang dengan tenang.